Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deril Faradila Ananta dengan NIM 22404089. Di sini saya akan menjelaskan tentang waralaba atau franchise. Konsep waralaba dan implementasinya. Apa itu waralaba? Secara istilah, dalam bahasa asing disebut dengan franchise. Asal katanya berasal dari bahasa Perancis kuno yang berarti bebas. Sekitar abad pertengahan, pemerintah atau bangsawan di Inggris menggunakan franchise untuk memberikan hak khusus seperti untuk mengoperasikan kapal feri atau berburu di tanah milik pemerintah atau bangsawan tersebut. Franchise di Indonesia disebut dengan waralaba. Kata waralaba sendiri berasal dari dua kata, yakni wara dan laba. Wara memiliki arti istimewa, sedangkan laba berarti keuntungan. Kata waralaba pertama kali diperkenalkan oleh LPPM, yakni Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Manajemen, sebagai pendanaan kata franchise. Selanjutnya, pengertian waralaba sendiri yakni hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Melihat perkembangan yang ada di Indonesia terhadap usaha waralaba, maka diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, terutama bagi franchise, terhadap tindakan franchisor yang merugikan franchise. Selanjutnya, ada berapakah jenis-jenis waralaba? Waralaba sendiri dibagi menjadi 5 macam, yakni yang pertama waralaba produk. Adalah jenis waralaba di mana pemegang waralaba atau franchise mendapatkan hak untuk menjual produk-produk tertentu yang diproduksi atau disediakan oleh pemilik waralaba, yakni franchisor. Yang kedua, waralaba jasa. Waralaba jasa adalah jenis waralaba di mana pemilik merek atau sistem bisnis franchisor memberikan hak kepada pihak lain, yakni franchise, untuk menyediakan layanan atau jasa dengan menggunakan merek, sistem, dan model bisnis yang telah dikembangkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah waralaba format atau format franchise. Adalah jenis waralaba di mana pemilik merek atau franchisor menyediakan modal bisnis yang lengkap dan terstruktur kepada franchise. Yang keempat, waralaba luar negeri adalah model bisnis di mana sebuah perusahaan asing memberikan hak kepada pihak lain di negara lain untuk menggunakan merek dagang, sistem bisnis, dan metode operasionalnya. Yang kelima, waralaba lokal. Waralaba lokal di sisi lain merujuk pada model bisnis di mana sebuah perusahaan yang berasal dari dalam negeri memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek, sistem, dan metode bisnisnya. Selanjutnya, apa saja hak dan kewajiban dalam perjanjian waralaba? Pada dasarnya, perjanjian waralaba berisikan kumpulan persyaratan, ketentuan, dan komitmen yang telah disepakati dan ditaati oleh franchisor dan franchise
Tidak hanya itu saja, di dalam perjanjian juga memuat apa saja hak dan kewajiban para pihak. Yang pertama, pihak pemberi waralaba atau franchisor. A. Kewajiban franchisor. Yang pertama, memberikan semua informasi yang berhubungan dengan HKI dan ciri khas usaha waralaba. Informasi yang dimaksud ini adalah sistem manajemen dan cara penjualan serta distribusi dalam rangka pelaksanaan waralaba. Selanjutnya, kewajiban franchisor yang kedua yakni memberikan dukungan penuh pada penerima waralaba seperti pembinaan, bimbingan, pelatihan, strategi pemasaran, IT, dan rekrutmen pegawai kepada penerima waralaba. Selanjutnya, hak franchisor. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap semua jalannya waralaba. Yang kedua, menerima laporan secara berkala dari penerima waralaba. Yang ketiga, melaksanakan inspeksi dan memastikan waralaba berjalan sesuai dengan aturan. Yang keempat, mewajibkan penerima waralaba untuk membeli barang modal atau barang-barang tertentu dari franchisor. Dan yang kelima, mewajibkan penerima waralaba untuk menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan HKI dan cara mengelola usaha lainnya. Yang kedua, pihak penerima waralaba yakni franchise. Kewajiban franchise yang pertama, melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan franchisor dalam menggunakan HKI dan cara pengelola usaha lainnya. Yang kedua, memberi keleluasaan untuk franchisor dalam melakukan pengawasan berkala. Yang ketiga, memberikan laporan secara berkala. Yang keempat, membeli barang modal atau barang tertentu dari franchisor sampai batas tertentu. Yang kelima, menjaga kerahasiaan atas hukum kekayaan intelektual dan cara pengelolaan usaha waralaba. Untuk selanjutnya, hak franchise. Yang pertama, memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual dan cara pengelolaan usaha yang baik dan tepat. Informasi yang dimaksud ini ialah sistem manajemen dan cara penjualan serta distribusi dalam rangka pelaksanaan waralaba. Yang kedua, menerima dukungan secara penuh untuk pengelola usaha waralaba dan penggunaan hukum kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat beroperasi di lokasi tertentu tanpa adanya kompetisi dari franchisor dan franchise lainnya. Yang keempat, menggunakan seluruh pusat pelayanan dan pengembangan untuk mendukung usaha. Materi selanjutnya yakni apa saja strategi pemasaran dalam waralaba. Strategi dalam pemasaran waralaba yakni yang pertama, survei pasar. Pahami siapa target pasar dan kebutuhan mereka. Yang kedua, pilih lokasi yang strategis. Pastikan lokasi yang dipilih memiliki potensi pasar yang besar dan sesuai dengan konsep bisnis. Yang ketiga, optimalisasi situs web. Pastikan situs web dioptimalkan untuk SEO dan tautannya dibagikan secara teratur di media sosial. Yang keempat, bangun branding. Bangun branding yang kuat dan promosi yang up to date. Selanjutnya yang kelima yakni berikan pelayanan yang optimal. Pelayanan dan kepuasan pelanggan adalah yang utama. Yang keenam, tanggapi ulasan. Tanggapi semua ulasan baik negatif maupun positif. Dan yang ketujuh, manfaatkan sumber daya franchisor. Yang ke-8, evaluasi bisnis. Lakukan evaluasi bisnis secara konsisten. Untuk materi selanjutnya yakni apa saja tantangan dalam bisnis waralaba. Tantangan yang ada dalam bisnis waralaba yang pertama yakni biaya awal dan royalti. Yang kedua, kompetitor. Yang ketiga, sulit memilih brand. Yang keempat, pengetahuan franchise. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam yakni SDM. SDM yang tidak terampil dapat menjadi tantangan. Yang ketujuh, tren pasar. Bisnis waralaba harus beradaptasi dengan tren pasar yang berubah. Dan yang ke-8, pertumbuhan pesat. Pertumbuhan yang pesat tanpa rencana yang matang dapat menjadi tantangan. Yang ke-9, inflasi. Inflasi yang merajalela dapat menjadi tantangan juga. Yang ke-10, ekspektasi pelanggan. Yang ke-11, perekrutan. Untuk materi yang terakhir adalah tentang contoh implementasi bisnis waralaba.
Gerai yang berbadan hukum PT Indomarjo Pristama ini sudah membuka gerai hampir di seluruh kota di Indonesia dan terkenal karena merupakan salah satu rujukan masyarakat yang tentunya mudah dalam pencariannya. Selain itu, di dalam Indomart juga terdapat bisnis waralaba yang mana dapat berbagi dengan masyarakat dan juga melalui bisnis ini dapat bersaing dalam persaingan global. Bisnis waralaba ini dapat respon positif dari masyarakat, pasalnya tidak lama bisnis ini dapat berkembang pesat. Dan perkembangannya yang sangat pesat ini menunjukkan bahwa ini merupakan investasi yang menarik dan dapat membantu para pelaku bisnis memulai bisnisnya sendiri dengan tingkat kegagalan yang lebih rendah. Pada Indomart yang berbisnis waralaba ini terdapat salah satu akad yang ada di dalamnya, yakni akad syirkah. Pengertian dari akad syirkah sendiri adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Mengapa bisa dikatakan akad syirkah yang berada dalam bisnis waralaba Indomart? Dikarenakan dalam bisnis waralaba di Indomart ini nanti akan terdapat bagi hasil di dalamnya antara pihak Indomart dan orang yang memiliki usaha tersebut, yang mana pengusaha tersebut harus menyetorkan modal awal kepada Indomart yang mungkin bisa sebagai jaminan atau sebagai awal memulai usaha bekerja sama dengan Indomart. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.